Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji Tuhan, sehat semua, amin. Amin. Kita bersuka cita kembali pada hari Minggu Raya ini, amin. Kemarin saya baca kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu gitu ya. Ibu ini adalah seorang pendeta. Ibu ini adalah seorang pendeta di sebuah gereja gitu ya. Ketika dia lagi ibadah raya, ketika dia lagi menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, tiba-tiba handphonenya ini bergetar gitu ya. Jadi tidak berdering tapi bergetar karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan berita yang disampaikan di dalam WhatsApp-nya dia itu mengagetkan dia, Bapak Ibu. Karena beritanya ternyata ibunya sudah dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Jadi bayangin lagi beritain firman Tuhan, tiba-tiba dilihat HP-nya itu bergetar, lalu kemudian beritanya itu bukan berita yang kita inginkan, benar ya Bapak Ibu ya. Dan itu membuat dia tersentak sedih gitu ya. Dia menangis, dia mengeluarkan air mata sampai jemaatnya bilang sama dia bahwa ibu kalau mau pulang, kalau mau selesai ibadahnya nggak apa-apa gitu ya. Nanti ada pengerja yang lain untuk menyelesaikan khotbah ibu. Ibu ke rumah sakit aja karena orang tua ibu sudah dipanggil ke rumah bapak gitu ya, sudah meninggal gitu ya. Tetapi ibu ini berkata kepada setiap jemaat, berkata kepada setiap pengerja bahwa udah lanjut aja firman Tuhannya gitu ya. Karena dia berpikir kalau sudah mati, kalau sudah meninggal kan nggak mungkin hidup lagi gitu ya. Jadi dia memutuskan, memilih pada waktu itu untuk melanjutkan khotbahnya, untuk melanjutkan memberitakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan gitu ya. Nah setelah selesai dia berkhotbah, setelah dia selesai dari kebaktian ibadah raya hari Minggu, kemudian dia pergi ke rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi ke rumah sakit dan dia kaget sekali, dia kaget banget karena ternyata ibunya hidup lagi. Ibunya bangkit lagi. So gini, saya mau berkata gini, ketika kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka akan ada banyak keajaiban, akan ada banyak kebaikan Tuhan yang akan terus mengikuti kehidupan kita pada hari ini. Amin. Yang mungkin itu kebangkitan secara jasmani gitu ya, dari yang mati menjadi hidup. Nah, tetapi dia juga akan membangkitkan apa yang kita pikir itu sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pikir sudah mati? Mungkin usaha kita pikir, aduh susah banget Pak, usaha saya semakin hari semakin sulit gitu ya. Ada yang berkata satu lagi, bisnis saya juga sulit gitu ya. Pekerjaan saya kayaknya sudah mati deh Pak, kayaknya tahun ini sudah berakhir. Ada yang satu sisinya lagi, ada apa yang dipikir sudah mati, hubungan keluarga, hubungan sama orang tua, mungkin kita sudah lama tidak memberi kabar atau segala macamnya, ataupun sama anak kita, saudara, kakak, adik kita pikir itu sudah mati. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan semuanya kembali. Amin. Apa yang kita pikir sudah mati, Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Usaha kita akan hidup kembali. Amin. Pekerjaan kita akan hidup kembali. Mungkin orang bilang berkata bahwa sekarang adalah musim yang kering, seperti di padang gurun. Tapi kita percaya selama masih ada Tuhan, selama kita berjalan sama Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi mungkin. Amin. Bahkan Tuhan sanggup membuka air sumur di padang gurun. Amin. Kita akan banyak melihat hal-hal yang ajaib ketika kita mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Amin. Dan hari ini tema khotbah saya adalah tidak ditinggal sendiri. Karena saya percaya selalu ada Tuhan dan selalu ada pertolongannya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan Bapak Ibu, Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang.
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-21-nya kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Dari kisah ini kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa yang membuat murid-murid panik pada waktu itu, yang membuat murid-murid takut pada saat itu adalah Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Benar ya? Kalau kita baca pada waktu itu ketika murid-murid naik ke dalam perahu, Yesus nggak ada di situ, gitu ya. Yesus tidak ada bersama dengan murid-murid. Nah, tidak ada kehadiran Tuhan pada waktu itu yang membuat murid-murid takut. Amin. Sama seperti kita. Kalau tidak ada Tuhan, kita bisa jadi takut. Tapi selama masih ada Tuhan yang sama-sama kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa melewati, sekalipun musimnya susah, sekalipun musimnya lembahnya kelam gitu ya. Tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat sanggup untuk melewati semuanya. Amin. Murid-murid lelah dan takut karena harus mendayung di tengah malam melawan badai. Bapak Ibu, yang namanya mendayung itu capek banget, itu lelah banget. Nggak ada badai, nggak ada angin kencang, itu pun capek gitu ya. Kita naik sepeda aja, mengayuh sepeda aja itu capek banget. Apalagi dia pada waktu itu harus mendayung dan dia harus melawan arus karena angin kencang, karena badai kencang harus dilalui murid-murid pada waktu itu. Nah, kalau kita baca perikop sebelumnya dari perikop ini, Bapak Ibu, murid-murid itu habis melayani, memberi makan 5.000 orang. Benar ya? Habis memberi makan 5.000 orang. Capek nggak memberi makan 5.000 orang? Capek, bagi-bagi ini aja capek banget gitu ya. Saya itu di Fatmawati suka melihat Pastor Yoel ketika dia selesai ibadah, itu harus salaman sama jemaat, semua jemaat di bawah gitu ya. Nah, satu ibadah taruhlah ada 200-300 jemaat gitu ya. Nah, kali 3 kali ibadah berarti ada 800-900 jemaat. Dia harus salamin semuanya. Dan itu aja dia bilang itu capek, lelah, dan belum ada yang ingin minta doa, ada yang belum minta apa gitu ya, ujangan, nasihat segala macam. Itu capek banget. Apalagi pada waktu itu murid-murid habis memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu, habis memberi makan 5.000 orang, disuruh mendayung 4-5 km. Disebut pada waktu itu 2-3 mil itu 4-5 km. Dia harus mendayung perahu itu untuk sampai ke tempat tujuan gitu ya. Bahkan tetapi ketika murid-murid merasa takut pada waktu itu dan mengalami sesuatu masalah, seketika itu juga Tuhan Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan tadi berjalan di atas air untuk datang dan menghampiri mereka. Benar ya? Berjalan di atas air supaya apa? Supaya murid-murid tidak takut lagi. Supaya murid-murid nggak merasa galau lagi. Supaya murid-murid nggak merasa sendiri lagi. Yesus akan selalu hadir bahkan di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus selalu hadir. Yesus bukan hanya ahli menenangkan badai di sekitar kita, tetapi Yesus juga ahli menenangkan badai di dalam hati kita. Amin. Mungkin hari-hari ini hati kita ini banyak masalah gitu ya. Pikiran kita itu ke kiri dan ke kanan gitu ya. Wah, ada perang ini, ada perang itu gitu ya. Wah, gimana nih bisnis aku gitu. Gimana usaha saya gitu ya. Tetapi tenang, Saudara. Ketika hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan, berarti kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Kita nggak ada di dalam kendalinya dunia ini, Bapak Ibu. Kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu datang dan dia selalu menolong untuk kita sampai ke tempat tujuan kepada rancangannya yang sempurna. Amin. Ayat yang ke-21 dikatakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi ketika Yesus naik ke atas perahu bersama murid-murid, seketika itu juga
dia sampai ke tempat tujuan yang mereka mau tuju. Nah, ketika Yesus naik ke dalam perahu mereka, mereka dikatakan sampai ke tempat tujuan. Ini adalah suatu gambaran bahwa selama Tuhan Yesus ada di dalam kita, bersama dengan kita, maka kita akan selalu sampai ke tempat tujuan yang kita mau tuju. Amin. Tapi Pak, kayaknya sulit nih, banyak masalahnya untuk sampai ke tempat tujuan gitu ya. Banyak kompetitor gitu ya, banyak pesaing gitu. Tenang saudara. Berkat Tuhan, dunia aja bisa bilang nggak mungkin ketukar gitu ya. Nah, apalagi kita sudah ada di dalam Tuhan. Selama Yesus ada di dalam perahu bersama dengan kita, Dia yang akan mengambil alih kehidupan kita semua. Dan kita akan sampai ke tempat tujuan yang akan kita tuju untuk menggenapi setiap rancangannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita mungkin memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Setiap kita mungkin memiliki masalah yang berat gitu ya. Satu sama dengan kita lain-lain masalahnya gitu ya. Saya dengan Bapak Ibu lain masalahnya. Nah, tetapi kita ada di hari ini, itu membuktikan bahwa Dia ada dan Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dia Allah yang setia. Dia bukan hanya ada di dalam kesuksesan kita aja, tapi Dia juga ada di dalam ketika kita gagal, Bapak Ibu. Ketika kita mungkin jauh daripada Tuhan, kita berpikir, aduh Tuhan jauh nih. Tapi kebenarannya, Tuhan itu dekat sama kehidupan kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita sendiri, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Bahkan Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Setiap apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, itu mengandung kuasa, Bapak. Itu mengandung kuasa, dan itu yang harus kita percaya. Nah, kadang-kadang seringkali kita lebih percaya apa kata dunia. Itu yang membuat kita takut. Itu yang membuat kita khawatir. Padahal Tuhan sudah memberi kunci bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita mau ikut mana? Mau ikut dunia apa mau ikut yang berkata tidak ada yang mustahil? Tentunya kita mau ikut Tuhan. Amin. Tentunya kita mau ikut Tuhan yang berkata bagi aku tidak ada yang mustahil dalam kehidupanmu. Amin. Jadi kalau Tuhan katakan hidup kita diberkati, itu yang harus kita percaya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan kepada kita sakit penyakit kamu sembuh, artinya seketika itu juga sakit penyakit kita sembuh, Bapak Ibu. Kemarin hari Senin saya itu sakit, Bapak Ibu. Sakit infeksi saluran pencernaan gitu ya. Jadi habis hari Minggu pimpin perjamuan di sini, hari Seninnya langsung sakit dibawa ke UGD. Dan dokter semua bilang ini harus dirawat, Pak. Ini harus dirawat gitu ya. Harus diberi suntikan, harus diberi infus gitu ya. Karena kalium saya itu hanya 20. Harusnya manusia pada normalnya itu 40-50. Tapi saya itu 20 dan itu lemes banget, Bapak Ibu. Tetapi berkat doa semua jemaat gitu ya. Berkat doa Bapak Ibu, saya sembuh hari ini. Nah, apa yang kita percayai itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa hidup kita diberkati, sekalipun mungkin sekeliling kita sulit, kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-19 dikatakan Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, Bapak Ibu. Berjalan di atas air adalah sesuatu yang tidak mungkin, melebihi batas kekuatan manusia, benar ya? Coba di sini ada nggak yang bisa jalan di atas air? Nggak ada, gitu ya. Ya Pak, bisa Pak kalau airnya becek, cuma becekan doang. Tapi kalau banjir, kalau di laut saya nggak bisa, benar? Karena nggak ada yang bisa. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu, Dia membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia berjalan di atas air untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apa masalah kita hari ini? Apa yang membuat kita takut hari ini? Tuhan datang dalam kehidupan kita, Dia cuma mau bilang, bagi aku nggak ada yang mustahil. Bagi aku nggak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kehadiran Tuhan pada waktu itu adalah jawaban untuk murid-murid dan untuk kita di hari ini, Bapak Ibu. Kenapa murid-murid takut pada waktu itu? Sekali lagi, karena tidak ada Yesus pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus naik ke
ke atas perahu. Seketika itu juga perahu itu sampai ke tempat tujuan. Amin. Kita nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kamu di dalam aku, kamu bisa berbuat apa-apa. Artinya selama kita ada di dalam Tuhan, jangan takut. Amin. Selagi kita bersama dengan Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu. Karena kehadiran Tuhan adalah jawaban untuk setiap kita, untuk mengalami berkat-berkat yang gimana? Berkat yang berkelimpahan. Berkat yang berlimpah-limpah. Penuh dengan susu dan madu. Itu yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Tuhan gak bisa memberi apa yang gak baik Bapak Ibu. Tuhan selalu memberi apa yang baik untuk bisa kita nikmati hari lepas hari. Amin. Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Murid-murid takut karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Bahkan ayat yang lainnya berkata murid-murid dikira hantu sama murid-murid gitu ya. Yesus dikira hantu sama murid-murid. Itu kan sama aja kayak wah setan gitu ya. Kita dikatain setan aja marah Bapak Ibu. Tetapi Yesus pada waktu itu dikatain hantu gitu ya. Benar ya? Awas ada hantu gitu ya. Tahu-taunya Yesus yang berjalan. Karena apa? Karena pada waktu itu harinya sudah gelap. Mereka nggak bisa melihat dengan kasat mata. Tetapi Yesus sekali lagi membuktikan dia jalan di atas air. Dan dia berkata, jangan takut. Amin. Sekali lagi murid-murid takut karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi Yesus berkata, aku ini. Jangan takut. Perkataan Tuhan pada waktu itu juga datang untuk kita hari ini Bapak. Jangan takut. Sekalipun mungkin kita harus melewati lembah yang kelam hari ini. Sekalipun mungkin kayaknya kayaknya di depan gelap ya, di kiri gelap, kanan gelap, belakang lebih gelap lagi gitu ya. Bukan Rama gitu ya. Bukan Rama. Tetapi saya percaya justru itu membuktikan bahwa terang itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan, firmanku pelita bagi kakimu. Jadi ketika kita berjalan sama firman, ketika kita berjalan sama Tuhan, selalu ada sinar, selalu ada cahaya yang menerangi langkah-langkah kita. Amin. Apa yang kita takutkan hari ini sekali lagi? Selama Tuhan ada sama kita, maka pertolongannya akan tetap ada dan tidak pernah terlambat. Saudara nggak pernah ditinggal sendiri. Saudara nggak pernah berjalan sendiri karena ada Tuhan yang besar dan Tuhan yang setia. Amin. Banyak orang merasa sendiri lalu jiwanya sakit Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan waktu saya direhabilitasi 3,5 tahun, saya melihat mereka semua, kenapa ya orang kok bisa stres, bisa depresi. Oh ternyata mereka merasa sendiri. Tenang Bapak Ibu, kita gak pernah merasa sendiri. Karena ada Tuhan, karena ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan Yesus. Mazmur 27 ayat yang ke-10 dikatakan, aman dalam perlindungan Allah. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Ayah dan ibu adalah gambaran orang yang paling dekat dengan kita. Benar ya? Tetapi firman Tuhan bilang, sekalipun ayahmu, ibumu meninggalkan kamu, tapi aku menyambut kamu. Namun Tuhan menyambut aku. Amin. Kita gak pernah ditinggal sendiri. Mungkin hari ini kita berpikir, aduh Pak gak ada yang ngerti masalah aku gitu ya. Aduh gak ada yang ngerti, gak ada yang peduli sama masalah aku. Tenang, Tuhan Yesus tetap peduli dan Tuhan Yesus tetap ada untuk terus berjalan bersama kita. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap memiliki yang namanya pengharapan karena kita gak pernah ditinggal sendiri. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujian